Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 100. Halaman 94 An-Nisa ayat 100. Ayat ini berbicara seputar hijrah dan tentu erat kaitannya dengan ayat sebelumnya gitu. Jadi kalau ayat sebelumnya berbicara tentang pentingnya berjihad di jalan Allah gitu ya. Kemudian dari mulai ayat 97, 98, 99 itu berbicara tentang hijrah ya. Nah di ayat 100 pun ini merupakan janji Allah ya, atau jaminan dari Allah bagi orang-orang yang berhijrah gitu. Di hijrah itu secara sederhana itu berpindah Pak, berpindah. Kalau dalam bahasa kita itu titirah itu. Orang Sunda menyebutnya titirah gitu. Yang secara garis besar hijrah itu ada dua, ada hijrah makani, ada hijrah tempat, berpindah satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu negeri ke negeri yang lain. Yang kedua ada hijrah akidah gitu, atau hijrah fi'liyah lah. Hijrah dari satu akidah ya, yang buruk, yang sesat, kepada akidah yang benar, yang baik. Pindah dari satu akhlak yang tercela kepada akhlak yang terpuji. Pindah dari satu ibadah yang menyimpang kepada ibadah yang sesuai dengan sunnah. Nah itu adalah hijrah. Nah di ayat ini Allah berfirman, waman dan barang siapa yuhajir, yang berhijrah. Ini awalnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang muslim yang pada saat itu berada di Mekah Pak. Berada di Mekah. Kan untuk hijrah itu sulit itu Pak. Hijrah itu bukan sesuatu yang mudah, bukan. Jadi banyaklah tantangan, hambatannya banyak. Baik itu sifatnya internal ataupun eksternal. Internal paling tidak kan dirinya berat untuk meninggalkan kampung halamannya, negerinya. Mungkin karena meninggalkan saudara atau meninggalkan harta benda, atau berat meninggalkan mungkin pekerjaan gitu ya. Faktor eksternal hijrah itu karena biasanya orang-orang kafir itu kan mereka tidak ridho juga kalau orang-orang beriman itu hijrah. Jadi keberadaan mereka di Mekah saat itu dicaci, dimaki, disakiti,
Tapi ketika mereka umat Islam mau hijrah, mereka pun dihalang-halangi. Nah, maka oleh Allah itu diberikan semacam motivasi gitu. Janji dan jaminan bagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Waman, dan barang siapa yuhajir, yang berhijrah. Awalnya ini hijrah makani, hijrah tempat, Pak. Tapi bisa juga dalam penerapannya, termasuk konteks hari ini nih, bukan hanya hijrah tempat tapi hijrah akidah gitu. Jadi barang siapa yang berhijrah, baik hijrah tempat ataupun hijrah akidah, fi sabilillah, di jalan Allah, niatnya karena Allah gitu ya, kemudian tujuannya pun mencari ridho Allah gitu. Karena kan kalau bicara hijrah ada yang fi sabilillah, ada yang bukan fi sabilillah. Ini kalau dikaitkan dengan hadis arba'in tuh Pak, nomor 1 kan, innamal a'malu binniyat, itu sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Nah, kalimat berikutnya kan bicara tentang hijrah itu. Jadi barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, kan begitu. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atun yungkihuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena harta kekayaan yang ingin dia peroleh, ataupun pasangan hidup ya, perempuan yang ingin dia dapatkan, ya maka hijrahnya itu dia mendapatkan itu saja gitu. Jadi hijrah itu harus fisabilillah, Pak. Harus fisabilillah. Adapun hal-hal yang sifatnya duniawi itu jangan dijadikan sebagai tujuan itu. Tapi yakinlah bahwa itu akan didapat gitu. Lagi, sesuatu yang sifatnya duniawi jangan dijadikan tujuan hijrah. Tetapi itu adalah sesuatu atau sebuah hikmah, sebuah semacam buah yang pasti didapat kalau orang itu berhijrah di jalan Allah. Jadi barang siapa yang hijrah fi sabilillah, nah, yajid, maka dia akan dapati, dia akan peroleh fil ardi, di muka bumi ini, maksudnya di tempat yang baru itu Pak. Kalau hijrahnya hijrah tempat, murogoman, nah, murogoman kasirotan wasaatan, itu tempat hijrah yang banyak, tempat hijrah yang luas, termasuk rezeki yang luas di situ. Nah, ini kan janji Allah yang sangat luar biasa nih. Ini kalau ditarik kepada konteks kita saat ini yang lebih rendah aja Pak, yang lebih rendah. Jadi seandainya nih seseorang itu hidup di suatu daerah yang mungkin di situ begitu banyak kezaliman, Pak. Akidahnya banyak penyimpangan, ibadahnya banyak penyimpangan, akhlaknya pun bejat. Lalu dia berusaha untuk hijrah ke sebuah tempat yang kondusif lah, kondusif untuk menjaga akidah, menjaga ibadah, menjaga akhlak. Maka janji Allah ini nih, maka dia akan mendapatkan di tempat yang baru itu murogoman kasirawasa. Atau barang siapa nih yang hijrah nih,
Kalau kaitan dengan tempat itu bukan hanya tempat yang sifatnya tetap, bisa juga tempat sementara gitu. Mungkin tempat bekerja gitu Pak, tempat bekerja. Tempat bekerja yang di situ banyak kezaliman, kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan. Lalu kita mau pindah tempat kerjanya itu, atau profesi kita mau pindah kepada profesi yang lain yang lebih terjaga akidah kita, yang lebih terjaga ibadah dan akhlak kita. Nah, Allah menjanjikan muragoman kasira wasa'a. Kalau dia betul-betul hijrahnya karena Allah, gitu, Pak, ingin menyelamatkan akidah, ibadah, akhlak, maka Allah janjikan tempat yang lebih baik dan rezeki yang lebih banyak. Tentu itu kan hasil apa ya? Hasil perenungan gitu, pertimbangan yang panjang, yang matang gitu Pak, yang panjang, yang matang. Bahkan mungkin dilakukan semacam uji coba gitu, ngalanyahan sedikit demi sedikit gitu Pak. Waman, dan barang siapa yakhruj, yang keluar, min baitihi, min dari baitihi, nah rumahnya, muhajiran dalam rangka berhijrah, ilallahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya. Summa kemudian yudrikhu, nah diketahui ya, dia diketahui al mautu oleh kematian. Kemudian kematian mendapatkannya, kematian menemukannya gitu. Kan sering kita sampaikan bahwa kematian itu hidup mengintai kita gitu. Di barang siapa yang keluar dari rumahnya nih, dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk hijrah Pak, hijrah ilallahi wa rasulih, tapi dia belum sampai ke tempat tujuan, belum gitu, karena keburu meninggal gitu. Faqad, maka sungguh-sungguh, waqa'a, dia telah mendapati ajruhu, imbalannya, uzrohnya, pahalanya, alallahi, di sisi Allah. Nah ini kan motivasi yang sangat luar biasa. Jadi jangankan yang bersangkutan sudah sampai ke tempat tujuan, baik itu hijrah tempat ataupun hijrah i'tiqadi, keyakinan, baru keluar dari rumahnya belum sampai itu Pak, lalu kematian sudah menjemput dirinya, itu Allah sudah berikan pahala, itu pahalanya sudah sampai kepada Allah itu Pak, sudah sampai kepada Allah. Nah kalimat ini itu sering dijadikan sebagai sebuah landasan bahwa ketika seseorang itu melakukan kebaikan Pak, melakukan kebaikan, dia sudah niat melakukan kebaikan, bahkan dia sudah beberapa langkah melakukan kebaikan, lalu kemudian kebaikannya itu tidak sampai selesai karena beberapa hal, maka itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan, sudah dapat pahala. Contohnya umpamanya nih, sholat sunat Pak, sholat sunat, Bapak itu niat mau sholat sunat, bahkan sudah melaksanakan sholat sunat, katakanlah sholat sunat qobliyah, lalu baru
setengah rakaat atau 1 rakaat keburu qomat gitu Pak, itu pahalanya sudah sampai Pak, pahalanya sudah sampai. Jadi nggak usah gerutu itu kumaha orang keur salat sunat ditinggalkan gancang qomat tenaga kita. Jadi diberi ini nih salah satu landasannya ini nih. Jadi ketika orang itu sudah niat melaksanakan salat sunat, lalu belum selesai salat sunatnya qomat keburu dikumandangkan, ya sudah berhenti saja salat sunatnya gitu, berhenti dan mengikuti salat wajib, dan itu uzrohnya pahalanya sudah sampai Pak. Bahkan kalau dikaitkan dengan kaidah yang lain, dia lebih mengutamakan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadinya gitu Pak. Jadi kalau orang lain sudah berbaris mau berjamaah kan umum itu, nah kepentingan pribadinya diabaikan gitu Pak. Itu kalau terkait dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Nah yang tentu kan di situ perlu ada semacam apa ya, strategi ataupun semacam aturan. Salah satunya dengan ini Pak, dengan jam ini nih. Jadi dengan jam ini biasanya dengan jam itu, jadi kalau orang mau sholat, oh nih sekian menit lagi gitu kan, cukup enggak gitu. Nah untuk menghindari apa ya, kegaduhan ataupun pabaget-baget di masyarakat itu, ya salah satunya dengan ini. Cuman ya tadi kalau untuk amalan-amalan yang sunnah, kalaupun belum tuntas itu Pak, kayak inilah Pak, kita sedang berpuasa gitu, lalu ada tamu puasa sunat nih Pak, puasa sunat, puasa Senin Kemis, lalu Bapak kedatangan kamu dari luar kota, katakanlah dari Sumatera gitu ya, sudah 20 tahun tidak ketemu, dalam rangka ikramuduyub menghormati tamu, lalu Bapak berbuka, pahalanya sudah sampai itu Pak. Jadi pahala dari puasanya dapat, pahala dari ikramuduyubnya dapat gitu. Ini kan penting dengan ilmu gitu Pak. Pentingnya menuntut ilmu kan di situ. Jadi nanti dia tidak akan merasa gelisah atau merasa kecewa. Oh ini saya sudah tahu dasarnya, dalilnya bahwa ada anjuran ikramuduyub. Karena saya sudah terbiasa melakukan katakanlah saum Kemis, Senin Kemis, maka ketika membatalkan dengan alasan tadi ikramuduyub, insya Allah pahalanya sudah sampai. Kita lanjutkan nih. Ya. Ya memang ini secara tekstual ini bicara tentang hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah gitu. Namun kan di antara sahabat itu tidak bareng satu kloter dengan Rasulullah. Jadi ada beberapa sahabat yang hijrahnya itu belakangan Pak. Ada beberapa sahabat yang hijrahnya belakangan. Nah, makanya di Al-Quran kan ada dalil begini, ada orang yang hijrah qoblal fathi dengan ada orang yang hijrah ba'dal fathi. Ada orang yang hijrah sebelum ditaklukkannya kota Mekah, ada orang yang hijrah sesudah ditaklukkannya kota Mekah. Itu pahalanya beda itu Pak, beda. Ada orang yang hijrahnya itu di awal-awal sebelum tahu persis bagaimana kondisi Madinah. Tapi ada orang yang hijrahnya itu kemudian setelah tahu oh di Madinah itu ternyata enak gitu. Oh di Madinah itu ternyata orang-orang yang hijrah itu diberi bantuan oleh orang-orang Ansor. Nah ini beda nih. Orang yang pertama
hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih besar. Sementara kelompok yang kedua bisa jadi hijrahnya itu karena duniawi, duniawi. Tapi ada juga orang yang sudah tahu di Madinah itu enak, tetap tidak mau hijrah, Pak. Tetap tidak mau hijrah. Maka diberikan dorongan ini nih, diberikan dorongan biar dia itu berhijrah. Nah ini pun bisa juga dikaitkan dengan konteks kita hari ini. Cuman kan tentu tidak secara ini, Pak, tidak secara umum. Mungkin kalau untuk konteks kita hari ini sifatnya individu-individu. Jadi mungkin ada si A itu yang tempatnya penting untuk pindah gitu. Ada si B ya mungkin hari ini pekerjaannya harus pindah gitu. Karena barangkali tadi tempat tinggalnya, pekerjaannya mengancam keimanan gitu. Kalau untuk konteks kita hari ini. Nah, kalau dulu Rasulullah kenapa itu hijrahnya diperintahkan bersama-sama? Karena ada rencana besar ke depannya, Pak. Rencana besarnya itu apa? Ya menaklukkan kota Mekah itu. Menaklukkan kota Mekah. Sehingga dengan hijrahnya para sahabat ke Madinah diharapkan Mekah itu kosong dari umat Islam. Kenapa diharapkan kosong? Khawatir ketika menyerang kota Mekah itu ada umat Islam yang terbunuh, nah itu oleh pasukan orang-orang yang beriman. Walaupun kemarin kan itu tuh mereka yang terbunuh karena mereka tidak mau hijrah dan mereka tidak mengatakan kepada pasukan kaum muslimin saya muslim, mereka terbunuh dalam keadaan dolimi anfusihim, mendolimi diri mereka sendiri. Kita lanjutkan nih, Pak. Wa idza, dan apabila darabtum, doroba plus angtum. Doroba itu artinya memukul, Pak. Arti asalnya memukul. Tapi ini kata mustarok nih, memiliki beberapa makna. Bisa berjalan, Pak. Bisa bepergian itu. Bisa juga doroba itu menjelaskan, bisa tergantung redaksinya. Kalau di sini sering dipahami bepergian atau berjalan karena kaitannya dengan safar nanti. Wa idza, dan apabila darabatum, nah kalian bepergian fil ardi, di muka bumi, falaisa, maka tidaklah alaikum, bagi kalian, junahun, berdosa, tidak berdosa bagi kalian, angtak suruh, nah untuk mengqasar. Qasar itu kan kalau dalam ilmu tajwid kebalikan dari mad gitu, Pak. Mad itu panjang, qasar itu pendek gitu. Atau maknanya meringkas lah. Tidak berdosa bagi kalian itu untuk mengqasar minas sholati, daripada sholat. Mengqasar itu kan ada menjama, ada mengqasar. Kalau menjama itu menyatukan dua sholat, umpamanya duhur dengan asar gitu, maghrib dengan isya, begitu menyatukannya, Pak. Nggak bisa asar dengan maghrib atau subuh dengan duhur gitu, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah itu menjamanya begitu. Kalau mengqasar, meringkasnya, nah itu menjadi dua, Pak. Menjadi dua. Jadi bahasanya bukan separoh. Kalau separoh kan nanti maghrib jadi hiji setengah gitu, Pak. Jadi bahasanya bukan separoh. Umpamanya nih Bapak mau menjama dan mengqasar duhur dan asar. Ya, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maghrib dengan isya
mau dijama dan dikosor maghrib 2, isya 2. Nanti mau jamak takdim mau jamak takhir ya silahkan. Jamak takdim itu ditarik ke awal, asar ditarik ke duhur, isya ditarik ke maghrib, itu jamak takdim. Kalau jamak takhir diakhirkan, duhur ke asar, maghrib ke isya. Cuman bagusnya Pak kalau diakhirkan tetap dalam hati ada niat Pak. Dalam arti begini nih. Jadi umpama nih, ketika sedang melakukan safar, lalu datang nih sholat duhur, adzan duhur datang, terdengar oleh kita. Lalu kita mau jamak takhir gitu. Para ulama menganjurkan tetap berniat, ya Allah nanti saya akan sholatnya jamak takhir gitu Pak. Kenapa? Bisa terjadi kecelakaan Pak gitu. Belum sampai ke sholat asar gitu lalu terjadi kecelakaan gitu. Maka nanti berlaku tuh ayat yang 100 itu, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya lalu kematian keburu menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka pahalanya sudah tercatat di sisi Allah. Jadi karena kita sudah niat Pak, sholatnya mau di jamak takhir, sekalipun ya bukan berharap, sekalipun terjadi kecelakaan jam 1 jam 2 kecelakaan lalu meninggal gitu, nah itu terselamatkan oleh niat tadi, bahwa kita sudah bikin kesepakatan MOU dengan Allah bahwa saya akan sholatnya nanti asar gitu, ditarik ke asar. Itu dianjurkan seperti itu oleh para ulama itu. In khiftum, jadi tidak berdosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Nah, in khiftum jika kalian merasa takut gitu. Di in khiftum jika kalian merasa takut, tinakum akan menimpakan fitnah kepada kalian siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Jadi asal muasalnya dulu Pak, salah satunya nih, salah satu dalil yang memperbolehkan jamak dan qashar salat, salah satu alasannya adalah karena takut atas gangguan orang-orang yang kafir. Kemudian kesininya nanti ada dalil lain, umpamanya dalil tentang rukhsah, keringanan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan untuk dijama dan diqashar. Membolehkan Pak, artinya kalaupun tidak menjama dan tidak mengqashar tidak berdosa. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, kanu keadaan mereka, lakum bagi kalian, aduwwam mubina, itu adalah musuh yang nyata gitu. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir keberadaannya itu mereka memusuhi kalian dengan nyata, dan bagi kalian pun ya mereka musuh yang nyata. Tentu ini kan dalam arti begini Pak, dalam arti kalau melihat konteks ayat ini kafir harbi gitu ya, kafir harbi yang nyata-nyata memerangi orang-orang yang beriman itu. Tapi sekalipun bukan kafir harbi, nah tempo hari pernah kita sampaikan, katakanlah kafir dhimmi, kita harus punya catatan, sedimni-dimninya orang kafir itu, dhimmi itu kan jinak Pak, itu diibaratkan begini, sejinak-jinaknya harimau, nah itu Pak,
tetap kita harus waspada gitu. Sejinak-jinaknya singa kita tetap harus waspada. Nah, sekalipun ayat ini tadi bahwa orang-orang kafir yang dimaksud itu adalah orang-orang kafir harbi. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.